Jan Peter Jones Koen bukan nama yang asing tentunya. Ia adalah seorang gubernur jenderal wilayah Verenigd Oostindische Compagnie atau VOC yang keempat dan keenam. Pada masa jabatan pertamanya, ia memerintah pada tahun 1619 sampai 1623. Sedang masa jabatan kedua berlangsung dari 1627 hingga 1629. Koen lahir di Hoorn, Noord-Holland, kemungkinan di penghujung tahun 1586. Pada tahun 1607, di umur 21, ia mendaftar untuk bekerja di VOC. Dan tanggal 22 Desember pada tahun yang sama, ia berangkat ke Hindia Timur di bawah armada Peter Willem van Voorhoef. Pada tahun 1609, Voorhoef terbunuh di Banda Maluku setelah terlibat perselisihan dengan penguasa lokal. Koen pada waktu itu yang bertugas sebagai juru tulis berhasil menyelamatkan diri dan kembali ke Belanda. Ia kemudian menceritakan pengalamannya kepada para petinggi VOC. 12 Mei 1612, Koen kembali ke Hindia Timur dengan memimpin armadanya sendiri dan mendarat di Banten pada tanggal 9 Februari 1613. 5 tahun sesudahnya, di tanggal 18 April 1618, ia diangkat menjadi Gubernur Jenderal VOC, meskipun pengangkatan tersebut baru disahkan setahun kemudian. Seusai menaklukkan Jayakarta, rencana Koen berikutnya adalah memonopoli pembelian pala di Banda. Namun sayang, langkah-langkah yang dilakukan untuk monopoli dilakukan dengan brutal. Koen memaksa petani di Banda untuk menjual hasil palanya hanya kepada company. Ada pendapat yang menyatakan bahwa alasan pemaksaan petani di Banda adalah karena sistem pemerintahan di sana tidak seperti di Jawa. Jumlah desa di Banda saat itu ada 40 desa dan memiliki hak sendiri untuk menjual hasil pala kepada siapa saja. Koen merasa sulit mengatur walaupun ada beberapa desa yang bersedia menjual, namun ada juga desa yang tidak bersedia. Maka satu-satunya cara Koen untuk memonopoli adalah dengan memaksa dan membantai penduduk Banda. Ditambah pula dengan pengalaman pribadi Koen saat mendampingi Laksamana Voorhoef yang berujung pada pembantaian puluhan orang Belanda oleh masyarakat Banda, membuatnya tambah bertekad untuk membalas dendam. Maka dengan niatnya itu, pada tahun 1621, J.P. Koen memimpin langsung armadanya yang terdiri dari 13 kapal angkut dan beberapa kapal pengintai ke Banda. Dengan membawa paling tidak 1.600 tentara, 300 narapidana dari Jawa, 100 orang ronin alias samurai bayaran dari Jepang, serta 285 orang budak. Pasukan J.P. Koen pun menghabisi hampir semua penduduk di Kepulauan Banda yang pada saat itu berjumlah sekitar 15.000 orang. Diperkirakan kurang dari 1.000 orang yang selamat dari pembantaian tersebut. Dewan VOC yaitu The Heren 17, yaitu klien Koen, secara tegas menyatakan bahwa kekerasan tidak boleh dijauhi. Sistem kolonial pada dasarnya adalah kekerasan. Kekerasan adalah hasil dari keserakahan dan kecemburuan untuk memiliki sesuatu dari orang lain yang tidak dimiliki seseorang. Oleh karenanya, perlawanan dari pemilik aslinya adalah hambatan menjengkelkan yang hanya bisa dihilangkan dengan paksa. Menurut Aldus van Page, Van Heemskerk sudah mengunjungi Kepulauan Banda pada 1599, mengatakan bahwa Belanda memulai upaya mereka untuk membangun monopoli perdagangan pala, bertindak seperti tuan tanah sejak awal. Pendahulu Koen yaitu Laurens Real menulis, sama sekali tidak ada keuntungan yang diperoleh di tanah kosong dan juga dengan orang mati. Betapa berbedanya reaksi penggantinya. Dalam bab The Dead Van Page, ia menjelaskan cara Belanda mendiami pulau-pulau Banda dan menyebabkan pembantaian di antara penduduknya. Kebiadaban mereka belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak didasarkan pada prinsip hukum yang valid. Didukung para penguasa. Menurut Van Page, kekerasan yang digunakan oleh Koen pada tahun-tahun itu tentu saja tidak sepenuhnya normal. Pada saat yang sama, Pangeran Maurice dan Heren semuanya setuju dengan perilaku Koen dan para pengikutnya. Menurut Van Page, apa yang dilakukan J.P. Koen didukung oleh para penguasa. Dan dia tidak melihat orang Banda itu setara dengan mereka. Hati nurani dan imannya kepada Tuhan pada akhirnya tidak mencegahnya untuk memusnahkan seluruh penduduk.
Fanpage menunjukkan bahwa genosida di Kepulauan Banda bukanlah tindakan impulsif, tetapi implementasi dari rencana yang dirancang dengan hati-hati. Selain perbudakan, Belanda juga menggunakan perampasan manusia. Orang-orang bebas ditangkap begitu saja dan dikirim ke daerah-daerah di mana mereka diperbudak VOC dulu, dan sering dipandang sebagai eksponen terkemuka dari sebuah negara perdagangan. Tetapi mengabaikan fakta bahwa perusahaan terbesar di dunia ini pernah menjadi perusahaan imperialis, bagaikan sebuah kerajaan yang percaya dirinya sebagai penguasa dan penguasa wilayah luar negeri. Didukung ahli hukum Hugo de Groot. Sejarawan Marjolein van Page dalam bukunya The Genocide van Jan Pieter Zoonschoon mengungkapkan menjadi sangat menarik ketika menunjukkan bagaimana Hugo de Groot yang dikenal sebagai pendiri hukum internasional juga menyusun teori-teori yang membenarkan kekejaman kolonial. Dasar untuk ini adalah dikotomi di dunia antara orang-orang Kristen Eropa Barat dan semua bangsa lain di bumi. De Groot menganggap negara-negara lain itu sebagai negara terbelakang dan inferior. De Groot sepenuhnya mengabaikan fakta bahwa sistem hukum lain ada di luar Eropa. Bahwa dia memberi hak yang sama kepada semua orang secara alami tidak mencegahnya untuk memberi nasihat yang bertentangan dengan prinsip ini, jika itu lebih cocok untuk para pelindungnya. De Groot ternyata adalah seorang pengacara yang fleksibel dan kreatif. Mare Liberum atau kebebasan laut berbunyi seperti karya anti-kolonial. Dia bahkan menyatakan bahwa tidak ada dasar hukum untuk perampasan wilayah sebagai Wing West, bahkan tidak berdasarkan hukum perang. Kematian Kon awal kontroversi. Kontroversi atas Kon sebenarnya dimulai pada kematiannya. Jan Pieter Zoonschoon meninggal di Batavia pada tanggal 21 September 1629. Ada dua versi menyangkut sebab kematiannya. Menurut versi pihak Belanda, Kon meninggal karena kolera. Sedangkan versi lainnya meyakini bahwa kematian Kon akibat serangan bala tentara Sultan Agung dari Mataram. Berangkat dari kedua versi ini, kemudian diyakini bahwa Kon meninggal karena terjangkit wabah kolera yang sengaja disebarkan oleh pasukan Mataram di Sungai Ciliwung setelah peristiwa serangan besar di Batavia tahun 1628. Kon meninggal akibat senjata bala tentara Mataram. Kemudian kepalanya dibawa ke Mataram dan dikuburkan di Tangga Imogiri, makam raja-raja Kesultanan Mataram. Ini simbol bila orang hendak ke pemakaman itu terlebih dulu seakan-akan menginjak kepala Kon. Kebetulan memang ada anak tangga berupa batu dan itu dipercayai oleh sebagian orang sebagai makam Kon. Walaupun sumber versi Belanda tidak mempercayainya.